Halo guys, ketemu lagi nih sama gue di We Walk the Talk Cockpit Podcast. Siap, Namanya We Walk the Talk tuh. siap. Halo Bang Dodi, gimana kabar Bang Dodi? Baik, alhamdulillah. Gimana? Ada yang kenal nggak sama Bang Dodi nih? Aduh, udah kan. Buat yang belum kenal, gue kasih dulu nih. Ini juara barista Indonesia nih, nasional. Tahun 2011 sampai 2011 dan 2013. Bukan sampai ya, dua hal berbeda tuh ya. Beda. Bang Dodi, sekarang kan banyak nih yang kenal sama lu Bang. Juara barista tuh orang taunya tuh kalau nggak Aga sama Michael Jasin. Lu terkubur Bang, tenggelam. Gimana tuh rasanya Bang? Nggak ada rasa apa-apa. Dilupakan sejarah itu gimana Bang? Aduh, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Ya tiap tahun ada, kalau misalnya tadi juara, ya tiap tahun ada juara baru kan kayak gitu. Jadi ya wajar lah kayak gitu. Dan terakhir bayanginnya 2013. Berapa tahun lalu? 13 tahun lalu. 13 tahun lalu. Ya udahlah, wajar lah terkubur gitu. Jadi hanya footnote doang ya, catatan kaki. Pernah ada. Tapi ya betul. Tapi menurut lu hal yang seperti ini kan lu juga salah satu yang prestasinya sangat penting ya waktu itu ya. Pertama, salah satu perwakilan WBC kan lu ya pertama dong. Sebelum lu ada nggak sih? Ya itu perlu direvisi gitu karena sebelumnya pernah ada. Sebelum pernah ada. Pernah Bukan ada. lu yang pertama sebenarnya. Bukan. Sebelumnya siapa berarti? Mbak Siti kalau nggak Oh, salah. Mbak Siti. Habis Mbak Siti nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi. 10 tahun berikutnya kalau saya nggak salah. Oke. Jadi dari oh ya benar Mbak Siti, terus sebentar kemudian lu baru ngisi. Istilahnya tuh berarti lu pembuka lah ya. Setelah itu kan jadi lanjut kan setiap tahun ada terus kan? Selalu ngisi ini ikut lomba internasional. Kalau nggak salah setelah saya itu ada pernah satu kali kita jeda. Skip. Tapi nggak sampai 10 tahun itu kan? Nggak. Nah, makanya itu kan salah satu gimana ya penting lah gitu kan. Titik balik lah gitu kan. Balik. Nah, ketika lu jadi apa ya nggak semua orang kenal gitu, sebenarnya ini apa industrinya emang kurang mengapresiasi orang-orang lama atau gimana menurut lu? Nggak, saya nggak berpikir begitu ya gitu. Karena toh tiap tahun memang berganti gitu ya. Aku pikir di semua lini begitu gitu. Siapa yang kenal Taufik Hidayat sekarang? Anak-anak muda zaman sekarang. Oke. Mungkin nggak tahu juga gitu. Ya. Terus berikutnya Bambang Pamungkas gitu. Kalau di bola gitu kan. Ya. Ya kita mungkin tahu, ngerti dan segala macam gitu. Nah, tapi sekarang orang taunya ya orang lain gitu dan ya wajar lah berganti gitu. Terus berikutnya lagi faktor mungkin kesibukan, kemudian nggak inline dengan trennya yang sekarang gitu. Jadi wajar banget orang nggak tahu. Terus setelah saya sampai sekarang udah berapa banyak champion baru gitu kan. Jadi dan ya yang pasti spotlightnya wajar lah bergeser kan kayak gitu aja sih. Dan sejujurnya nggak pernah mikirin saya. Nggak pernah mikirin. Jadi gua aja yang mikirin saya. Berarti kalau kita mau kenal lagi itu dikenal lagi harus relevan, harus bikin yang relevan juga ya dengan situasi sekarang gitu ya. Misalkan masih aktif gitu. Betul. Ya. Sekarang kan trennya apa medsos gitu ya. Dan sebagainya gitu. Karena kan gini ya, kalau di zaman lu sama zaman sekarang tuh juara tuh dua hal berbeda ya. Peluangnya maksud gua bukan posisinya, tapi peluangnya gitu. Kalau sekarang kan misalnya lu juara ditarik kan dari Jogja ke Jakarta gitu ya. Kalau sekarang tuh peluang banyak kan, lu bisa jadi duta ya kan. Betul. Terus bisa jadi coaching ya kan. Betul. Bahkan lokal internasional coachingnya. Terus peluangnya banyak banget gitu. Banyak. Lu menjadi perbedaan itu nggak? Peluang-peluang juara sekarang sama juara zaman lu waktu itu? Banget. Jadi contohnya paling sederhana itu misalnya di endorse gitu kan. Nah, zaman dulu kan agak nggak ada gitu, bukan agak susah, agak nggak ada. Agak nggak ada gitu kan. Dan satu sisi yaitu salah satu hal yang menurut saya justru menarik dan berkahnya untuk orang-orang yang zaman sekarang gitu ya. Jadi juara, terus habis itu banyak peluang yang bisa kebuka untuk dia kayak gitu, pilihannya jadi banyak begitu. Ada pernah rasa iri gitu kan? Kalau juara tahun sekarang gitu ya. Iri mungkin enggak gitu. Kepikiran mungkin pernah. Oh, kepikiran pernah. Tapi kalau iri
nasib orang yang memang beda. Beda, ya. Jadi Terlalu cepat mungkin lahir ya. sebenarnya nggak juga gitu. Jadi aku itu 2012 itu udah tergolong tua kan. Iya, iya, iya. 2011 itu kan sebenarnya udah tergolong tua gitu. Ya, Udah ya. punya anak satu, udah jadi barista berapa tahun gitu kan. Nah, jadi sebenarnya pada saat itu pun udah udah telat gitu. Itu aja waktu itu udah telat gitu. Jadi bukan kecepatan lagi gitu. Telatnya udah double. Gitu dia. Nah itu kan tuh jaraknya ya dari juara terakhir 2013 sampai sekarang kan 2026, 13 tahun ya. Apa yang lo lihat perubahan-perubahannya itu? Dalam hal apa dulu nih? Kebaristaan dong. Dalam hal kebaristaan satu, platformnya jadi lebih banyak. Kok zaman dulu tuh mau terkenal, mau hebat, mau apa namanya? Ini apa nih? Mau punya gaji lebih gede gitu ya? Agak lebih susah zaman dulu. Nah sekarang kan lebih menurutku lebih mudah kayak gitu. Dan sih alhamdulillah, karena kalau aku pernah ingat dulu ya, aku tuh kepengen punya cita-cita bahwa barista lebih diapresiasi. Barista zamanku dulu, bahkan ibuku tuh nggak tahu ada profesi yang namanya barista gitu. Hah, jadi barista? Ngapain kau? Katanya kayak gitu kan. Nah, sekarang kan well known gitu kan. Nah, hal positif dong gitu. Ada kalanya, walaupun nggak di semua tempat, nggak di semua kafe, ada kalanya barista-barista sekarang tuh gajinya lebih baik lah dari zaman aku dulu kayak gitu. Dan itu kan positif gitu. Dalam hal itu oke gitu. Nah, berikutnya lagi, zaman dulu kayaknya untuk dapetin info, untuk dapetin ilmu, untuk dapetin literatur susah banget kayak gitu ya. Ikut kursus saya dulu tuh Jogja gitu, masih pergi tuh ke Jakarta. Ada biaya, ada waktu segala macam gitu kan. Baca buku bego nih, bukunya bahasa Inggris gitu kan, nggak bisa baca gitu kan, nggak paham gitu kan repot tuh gitu, susah lagi gitu. Nah terus habis itu misalnya internet masih jarang, masih gaptek dan segala macam. Kalau sekarang kan gampang banget, tinggal buka HP, medsos, nggak perlu nyari gitu di internet. Nggak perlu, ya bayar sih, tapi kan kuota tergantung gitu ya. Iya. Jadi menurutku akses lebih gampang lah gitu. Zaman dulu akses salah satu batasan kita kan gitu. Aku mau tahu info mesti ke Jakarta, aku mesti beli buku, aku mesti paling gampang kok zaman dulu orang yang ada duit dia keluar negeri gitu kan. Gitu. Kalau kita yang nggak ada duit gimana gitu kan? Cari bang. Nyari pelatih pun di Jakarta. Pelatih pun di Jakarta gitu kan. Jadi ya repot lah kalau zaman dulu. Sekarang menurutku lebih mudah kayak gitu. Itu sih yang dua kepikiran, hal positif gitu. Gaji dan ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi akses lebih gampang. Ya. Itu menarik tuh sampai lu bilang gaji. Bahkan untuk juara barista waktu zaman lu itu juga masih belum semenarik sekarang gitu ya. Iya, tapi pada saat itu aku ngerasa udah lumayan. Udah lumayan ya. Pada saat itu gitu. Jadi ini boleh belak-belakan nih? Boleh dong. Aku pertama kali nyaman lah. Nyaman. Aku pertama kali jadi barista 450.000. 2008. Mahasiswa filsafat UGM. Jangan lu tahu nih. UGM gitu ya. Iya. Terus itu 2008 tuh pertama kali jadi barista. Gaji 450.000. Udah 8 jam. Oke, 450.000 8 jam. Full time. Kayak gitu. Nah, terus habis itu kalau aku nggak salah ya, nanti bisa di cross check lah. UMR pada saat itu sekitar 700.000 800.000. Oke. Di Jogja. Ya. Jadi aku tuh kan underpaid berarti kan. Ya, underpaid. Tinggi itu. Nah, terus habis itu 2012 aku pindah tuh ke Jakarta. 10 kali lipat. Oh, dari yang Jogja. Pertama kali. Jadi gitu. Sebelum lu pindah ke Jogja itu, dari Jogja ke Jakarta itu masih 450.000. Harusnya denger dong, karena lu udah sempet juara kan 2011. 1, sekian. Oh, juara pun 1, sekian ya. Padahal waktu itu UMP-nya berapa? Udah naik belum? Udah, tapi kayaknya nggak jauh. Tapi pada saat aku ke Jakarta, UMP Jakarta itu kok aku nggak salah 2 jutaan. 2 jutaan. Nah itu
10 kali pas pindah ke Jakarta 10 kali lipat dari UMP yang di Jogja. Pertama kali. Wede. Gitu dia. Dan Itu prestisnya kalau juara tapi ya. Atau bebannya beda ternyata. Enggak. Jadi aku tuh agak kurang setuju gara-gara aku juara. Oh, sebenarnya. Oke. Kenapa? Karena aku tuh ngelamar. Aku tuh bukan karena bukan ditarik ya lu juara gitu ya. Oh, di juara enggak. Oh, Gitu. disamperin gitu ya. Jadi aku ngelamar. Oh, Jadi saya lu aktif bukan pasif ya sebenarnya. Iya, Oke. Dan Betul nih. lucunya 2012 itu kenapa aku jadi kan aku udah punya anak satu, udah nikah, udah punya anak Ya. satu, terus abis itu sebenarnya udah lumayan udah nyaman pada saat itu Ya. dengan kondisi keluarga di Jogja gitu Ya, kan. sebenarnya udah nyaman sebenarnya. Kayak gitu. Nah, terus habis itu 2011 itu browsing-browsing ada mesin namanya Strada. Oke. Gitu ya. Entah kenapa terbersit. Kayaknya kalau aku jadi joki itu keren. Nah, Kayak gitu. Salah satu kata kuncinya keren. Gitu ya. Keren. Oke. Terus habis itu di situ aku baru tahu tim Mendelbo sama yang dari Denmark lupa itu kan jadi ambasadornya tuh. Ya. Mereka ketika launching mesin itu diserahin tuh kedua champion itu tuh gitu kan. Tim Mendelbo sama si Klaus Lamsen. Oh ya. Itu dia. Nah, entah kenapa aku fokusnya ke si tim Mendelbo. Itu dia. Ih, keren nih. Lebih akrab kayaknya kita waktu itu. Masih ya gitu. Nah, dan anak-anak zaman sekarang aku yakin juga nggak banyak tahu tim Mendelbo kan. Se-legend itu. Iya. Nah, terus akhirnya bercita-cita, terus akhirnya aku dapat info bahwa ada satu coffee shop yang konon katanya mau menggunakan mesin itu. Strada. Oke. Ngelamar lah. Oh, jadi nggak ditarik, Ah. ngelamar. Itu dia. Jadi Kita kan pahamnya Anda ini di Pinang gitu ya, nggak juara ya. Ternyata Anda melamar ya. nggak seoke itu aku. Oke. Nah, jadi ngelamar dan akhirnya di interview, kemudian akhirnya cocok kayak gitu. Nah, pindah lah. Istri anak ditinggal tuh di Jogja. Masih ditinggal ya, belum Ditinggal. diboyong ya. Karena pada saat itu masih ada khawatiran. Jadi kan saya sama istri tuh ke Jogja aja tuh sama-sama perantau. Kami merantau tuh ke Jogja gitu. Jadi aku ngerantau lagi ke Jakarta, pertimbangannya jadi banyak. Oke. Bisa survive apa enggak? Pokoknya dicoba dulu strateginya. Kayak gitu. Jadi kita punya 2 dapur dulu Ya. gitu kan. Nah, terus habis itu nanti kita evaluasi kayak gitulah gitu. Alhamdulillahnya 8 bulan kami mengevaluasi dan akhirnya bisa kumpul. Boyong semua. Boyong semua. Langsung Kayak gitu. sawangan. Enggak dong. Oh, enggak. Enggak dong. Enggak, belum. Oh gitu. Jadi tuh Ya. ternyata lu tuh bukannya di Pinang ya, gitu ya. Lu malah melamar ya. Melamar. Oke. Sejujurnya melamar. Oke. Itu Begitu. belum semua orang tahu tuh. Jadi sebenarnya nggak seprestisius itu ya label juara lu waktu itu ya. Kan Diakui ya. ingat nggak zaman dulu Hah? yang menginterview pertama kali setelah aku jadi juara nasional itu ente bro. Tagline-nya apa? Biar orang-orang melek literasi. Karena berarti nggak segitunya. Tapi Ada bahasa itu. Ya benar loh. Maksud gue juga kan banyak tuh yang juara-juara sekarang. Nggak selalu tuh jadi diwawancara ya emang ya. Harus gue akuin tuh. Yang berluar juga tuh beberapa tuh nggak semuanya gitu ya. Nggak rata gitu. Kan harusnya setiap tahun tuh ya mau siapapun juaranya ya harus. Ya kan ternyata ya pilih-pilih juga ternyata. Begitulah. Oke. Ternyata masih berlaku ya. Berapa tahun itu. Aduh. Itulah. Oke. Jadi sebenarnya tip apa ya? Kan kalau flashback nih ya, lu dari Jogja ke Jakarta, itu kan di 115 gitu, ya. Terus di Mob Coffee, nah, udah tuh. Karir lu gimana tuh akhirnya perkembangannya itu setelah itu? Menurutku, alhamdulillahnya menurutku ya, Ya, gitu, aku step up kayak gitu. Nah, tapi memang nggak selalu hadir di skena misalnya. Nah, terus habis itu ya mungkin aku juga nggak terlalu gampang nongkrong ngumpul di orang-orang kopi pada saat itu gitu kan. Nah, jadi akhirnya ya mungkin nggak kelihatan kayak gitu. Nah, tapi menurutku sih aku masih terus-menerus ngejar mimpiku kayak gitu. Nah, jadi ke 115 salah satunya ngejar mimpinya adalah aku kepengen jadi joki mesin terbaik pada saat itu gitu kan. Nah, terus habis itu setelah WBC aku tuh kayak mikir ulang.
next ngapain lagi nih, kayak gitu. Berikutnya juga diberikan pertanyaan tuh sama mantan bosku pada saat itu, kamu habis ini kira-kira mau ngapain, kayak gitu. Nah jadi ya terbantu lah, aku alhamdulillahnya di lingkungan yang baik lah, terus menerus kayak gitu. Nah terus akhirnya aku baru mikir gitu, ternyata aku setelah WBC itu aku sempet ngerasain tuh kayak kosong gitu. Apalagi ya kayak gitu. Sempet ada masa iya, gitu. Nah terus jadi barista kayaknya udah oke lah nih gitu ya. Udah joki mesin terbaik, udah juara. Nah terus habis itu bisa dibilang kafe tempat saya kerja pada saat itu juga hype banget. Gitu deh. Terus habis itu kafenya hektik banget gitu. Jadi happy gitu, tapi what next gitu kan? Berikutnya apa kayak gitu. Terus sampai ditanya kayak tadi aku bilang, kamu selanjutnya mau ngapain nih kayak gitu. Nah, jadi itu kayaknya jadi pemikiranku terus menerus sampai saat ini gitu. Jadi kalau udah achievement satu, lu pengen lanjut lagi apa? Next-nya mau kemana gitu. Jangan sampai kehilangan motivasi, kemudian akhirnya takutnya banting setir di industri lain, which is kayaknya aku nggak punya banyak skill keahlian lain nih, kayak gitu. Nah jadi akhirnya mau nggak mau nih harus stay di kopi ini kayak gitu. Dan alhamdulillahnya aku nggak pernah banting setir. Selalu kopi ya, walaupun beda perusahaan terusnya. Selalu kopi kayak gitu. Dan sampai saat ini pun kalau ditanya profesimu apa? I am barista. Barista tetap, lu tetap selalu bilang nggak pernah mengubah gitu ya. Misalkan ya, gue anak Fendi, tetap barista gitu. I am a barista, kayak gitu. Karena itu yang pekerjaan pertama gue, itu yang ngegedein, itu rezeki gue sampai saat ini, dan ya memang nggak pernah lepas. Jadi kayak bisa gitu. gue bilang, lu bangga lah ya dengan pekerjaan yang sekarang. Alhamdulillah. Begitu. Jadi walaupun lu sekarang misalnya pekerjaannya udah nggak terlalu kopi banget gitu, kan dulu kan coffee shop identik gitu ya. Sekarang tuh kan luas nih ya, F&B gitu. Ya. Tapi lu tetap sebenarnya di bagiannya ya di bagian kopinya sebenarnya. Sebenarnya aku di hire gara-gara aku orang kopi. Oh, oke. Kayak gitu tetap gitu. Tapi karena pekerjaan demi pekerjaan, contohnya misalnya setelah aku dari 115 itu dan Morph, habis itu aku tuh sebenarnya ditawarin untuk ngajar. Ngajar apa? Kebaristaan kayak gitu. Terus habis itu ternyata secara perusahaan nyambi bikin kelas doang, nggak terlalu making money. Kita sadar betul itu gitu kan. Mau nggak mau mikirin bisnis kan kayak gitu. Nah akhirnya apa? Yuk kita supply. Orang udah belajar sama kita. Terus siapa sih yang mau belajar materi seperti ini gitu? Jawaban itu pada saat itu aku jawab dengan kondisi sekarang harusnya adalah orang-orang yang mau berbisnis. Jadi bukan untuk jadi barista gitu, tapi untuk berbisnis gitu. Orang mau berbisnis harusnya tahu dong seluk-beluknya gitu kan. Salah satunya adalah how to be a good barista, kan kayak gitu kan. Nah jadi setelah dia belajar di tempat kita, karena cita-citanya bukan jadi barista, tapi adalah business owner gitu ya, kita supply. Idenya pada saat itu begitu tuh. Gitu. Nah tapi dilalah. Ternyata kita tuh lebih nyeriusin jualannya. Jadi kita jualan mesin, kita jualan bahan baku sampai kayak gitu. Jadi sirup, kopi dan segala macam kayak gitu. Terus alat-alat seduh segala macam. Nah karena itu dari nol, pergerakannya agak struggling memang gitu. Dan aku kan bukan orang bisnis ya. Gitu. Nah jadi pada saat itu karena ikut mikirin ini marketingnya gimana nih, ngerunningnya gimana nih, terus bahkan aku sampai harus terlibat, ini mau kita import item yang mana nih, kayak gitu. Dan akhirnya itulah kurang lebih pekerjaan yang aku lakukan dari tahun 2017 sampai 2022. Kayak gitu. Nah ya gara-gara COVID akhirnya aku harus berpikir ulang lagi. Ini kayaknya COVID jualan mesin drop ya waktu itu ya. Nyungsep. Kayak gitu. Hampir nggak ke coffee shop orang. Itu dia. Nggak boleh keluar kan. Nggak boleh keluar kayak gitu. Nah terus akhirnya menurutku pada saat itu kami belum bisa shifting. Berikutnya juga berkaitan dengan tadi sekolah gitu ya. Kami cuma tahu metodenya itu tatap muka.
kayak itu offline. Iya, belum sistem online ya. Kayak gitu. Nah, kemudian mantau-mantau tuh kompetitor-kompetitor. Oh, ternyata udah ada tuh yang mulai online, ada tuh yang memulai dengan Zoom dan segala macam kan kayak gitu ya. Dan ternyata kami nggak bisa mengikuti gitu. Dan akhirnya aku ngerasa, waduh, nih kalau misalnya kita nggak bisa mengikuti, sementara tidak ada kepastian COVID itu kapan kelar pada saat itu gitu ya. Kayaknya aku harus berpikir ulang kayak gitu, dan akhirnya mulai mencari lagi gitu. Ini kira-kira ini Kyle-nya mau kemana lagi gitu. Nah itu gitu. Dan akhirnya ternyata retail. Jadi ke outlet, kemudian corporate, begitu. Nah, ini nih yang corporate yang menarik nih. Karena gua perhatiin tuh ya, juara barista itu, ini konteksnya barista kan juara banyak sekarang ya, nggak kayak dulu kan. Dulu kan masih barista, sekarang kan udah banyak nih juara nih. Ada barista, roasting, taper ya kan. Terus bahkan yang signature drink gitu kan. Nah kalau lu sebagai barista nih kan, gue lihat ini beda nih sama yang beberapa yang gue kenal gitu ya. Kayak Aga, si Miki gitu. Mereka kan pada kebangun bisnis sendiri, selain nanti jadi BA atau endorse gitu ya. Kalau lu kan bener-bener nih bekerja gitu ya. Tapi jalurnya korporat nih kan sekarang ya, dibanding sebelumnya ya gitu ya. Coffee shop sekarang korporat. Nah menurut lu apa tuh putusan lu akhirnya lu melihat jalur korporat? Apakah memang di barista ini karirnya memang mentok, Dot? Artinya ekosistem kita, kalau kita mau fokus di barista, cukup mungkin iya ya, ada beberapa orang bisa cukup, tapi kayak ya cukup doang ya. Sedangkan kehidupan ini kan punya anak, dia harus sekolah ya. Betul. Artinya kan ya nggak cukup sih sebenarnya. Iya. Tapi awalnya diskusiku itu semua keputusanku tuh aku ngelibatin bini sebenarnya kayak gitu. Nah jadi untuk hal ini aku diskusi banyak banget dengan biniku kayak gitu. Nah jadi salah satu kesimpulan kami adalah aku tuh pekerja yang baik, pegawai yang baik kayak gitu. Terus berikutnya kami tuh bukan dari keluarga yang gimana-gimana. Kalau misalnya tadi ngomongin teman-teman yang lain akhirnya buka bisnis sendiri gitu ya, kami kurang beruntung. Jadi aku tidak bisa contoh satu misalnya dapat warisan gitu kan, aku nggak punya modal gitu, punya modal kayak gitu. Nah nggak punya modal, terus habis itu karena memang basicnya dari keluarga menengah ke bawah, aku tuh agak khawatir dengan tantangan. Kalau bisnis itu kan salah satu modal terbesarnya kan sebenarnya keberanian gitu ya. Aku tuh nggak punya itu ternyata. Siap bangkrut juga bang. Kayak gitu kan. Dan aku ternyata nggak siap. Kayak gitu. Jadi aku tuh khawatir misalnya, let's say pada masa itu ya, misalnya punya uang 100 juta nih, bisa bikin coffee shop misal pada masa itu gitu ya. Aku tuh lebih khawatir kalau misalnya ternyata, ini kok 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bangkrut gimana nih? Sebenarnya di latar belakangnya karena aku tahu banyak. Ngitung COGS tahu gitu kan, bikin SOP tahu, kondisi market tahu, dan segala macam gitu kan. Ini lebih khawatir dibanding orang yang belum tahu informasi apa-apa ya. Jadi nekatku tuh jadi tipis banget gitu kan. Terus berikutnya lagi khawatir kehilangan uang tadi kan. Ini kalau nggak balik nih, bukan aku aja yang nanggung, tapi keluargaku, istri dan anak dan segala macam gitu. Nah, jadi akhirnya kami bersepakat nggak berani ke dia. Terus berikutnya biniku ternyata punya keberanian lebih ke dia. Terus akhirnya kalau misalnya ternyata kami berusaha, aku akan lebih memilih usaha istriku yang aku majuin. Itu dia. Dibanding usaha lu gitu, bidang lu gitu ya. Dibanding bidang lu sama bidang bini lu lebih berisiko bidang lu ya, bisnisnya. Amat sangat dibanding bidang istri lu gitu ya. Nah, bicara historis pun begitu kan gitu. Bisnis F&B fragile banget. Kebetulan istriku tuh dokter. Kita bukan klinik. Lebih sustain kan? Itu dia. Terus jadi uang itu daripada buat coffee shop nih, buat klinik gitu ya. Simpulannya waktu itu saat itu ya. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Kayak gitu. Nah, itu terus aku ngapain? Nah, pertanyaan lu gitu ya. Kan, gitu. Uang itu akhirnya bisa berjalan gitu ya. Klinik. Nah, sekarang terus aku ngapain gitu? Ya udah, tetap bekerja. Itu satu. Yang kedua, berikutnya aku tuh kan tumbuh kembangnya di bar. Tumbuh kembangnya di bar. Terus habis itu aku pernah ngerasain jadi roaster.
Ya, di morph itu ya. 4 tahun jadi roaster. Oh. Itu dia. Terus habis itu ternyata ini belak-belakan ya. Ya. Aku nggak suka ngerosting biasa. Oh, lebih cocok bar gitu ternyata. Lebih cocok di bar. Terus habis itu setelah udah 4 tahun ngerosting, pengen tuh balik lagi ke bar. Iya. Udah nggak cocok. Udah nggak cocok. Udah Balik nggak ke bar. cocok pada saat itu. Gitu. Kenapa? Apa namanya? Lingkungannya kayaknya udah gapnya udah terlalu jauh. Sementara aku 2008 aja mulai jadi barista kuda ketuaan. Ya. Itu dia. Apalagi pada saat itu setelah dari Morph gitu kan, itu 2017 gitu. Itu lo ke bar mana itu? Ke coffee shop yang sama? Enggak, aku Beda tempat. apa namanya? Tes di market gitu. Oh, oke. Contohnya misalnya aku bar takeover Oh, gitu ya. Contohnya pop up gitu ya. Oke. gitu. Oh, Oh, bukan cocok. bercandanya udah nggak nyambung ya gitu. Bapak-bapak banget ya gitu kan. Terus habis itu aku tuh alhamdulillah pernah ke beberapa negara kan gitu ya. Contoh misalnya aku pernah ke Spanyol gitu kan. Umur 60-an masih jadi barista. Itu deh. Masih keren dan masih oke gitu. Terus pada zaman itu kayaknya bapak-bapak jadi barista tuh kayaknya nggak ada deh. Waktu itu ya. Ada Waktu itu itu ya. ya, Waktu gitu itu ya. ya. Waktu itu. Kayaknya nggak bisa deh ini kayak gitu. Lingkungannya menurutku pada saat itu Ya, ya. kesimpulannya kok kayaknya nggak mendukung gitu dan nggak ada contoh kayak gitu. Ada contoh kita mesti refer to Itali, Jepang, Ya. Keluar. Itu dia. Ya. terus habis itu ke Australia ada pernah lah aku ngeliat anjir bapak-bapak, ibu-ibu nih jadi barista gitu kan. Tapi kok di Jakarta kayak Harus owner malah ya. itu dia. Kok di Jakarta kok kayaknya kurang ya, Ya, kayak ya. gitu. Terus makin kesini alhamdulillahnya market kita kan berkembang tuh. Ya. Anak-anak udah ngopi. Itu dia. Ini bapak-bapak anak-anak deh. Gak nyambung gitu. Terus mungkin aku punya masalah lah tentang komunikasi gitu kan. Ya. Kayaknya nih kok kayaknya udah nggak fit in lagi nih gitu kan. Nah, ya itu yang aku alami ya. Jadi makanya akhirnya berpikir yang lain kayak gitu. Kepengen ngajar dulu gitu kan. Tapi tadi Tapi kondisinya sulit gitu Sulit, ya. Karena gitu kan. harus platformnya udah serba online. Itu Oke. dia. Nah, terus habis itu ya mungkin tanpa sengaja juga gitu. Jadi ya ada beberapa yang approach pada saat itu gitu. Korporat kayak gitu. Apa kayaknya jalurnya Coba. ini gitu. Nah, sementara aku tuh nggak pernah bekerja di perusahaan yang udah running. Jadi aku selalu nge-build. Oke, ya. Itu dia. Jadi Karena selama ini coffee shop sih ya. gitu kan. Ke 115. Itu ya dari Awal dibentuk istilahnya gitu kan, terlibat kan. mulai lantainya dicor gitu kan. Kasarnya begitu kan. Iya, gitu iya, kan. benar-benar. Jadi, dari awal lah gitu. Dari awal gitu kan. Nah, Morph pun lumayan begitu gitu kan. Terus abis itu yang pindah ke jualan mesin itu pun begitu Sama. gitu kan. Jadi kita benar-benar nge-build dari awal nih kayak gitu kan. Nah, jadi memang nggak pernah ada opsi di aku tuh dulu bahwa aku tuh masuk ke perusahaan Yang sudah running. yang udah running. Sudah mapan. Itu dia. Kenapa aku punya khawatiran ini budaya udah kebentuk nih gitu. Kalau misalnya budaya adaptasi gitu kan, adaptasi ini kan nanti ujungnya dua nih. Ya. Mereka ngikutin atau aku yang keluar nih. Oh. Kalau aku ngikutin kan agak susah kan gitu kan. Ada khawatiran udah tua nih, egonya ketinggian gitu kan. Gitu. Takut jadinya gitu. Nah, terus akhirnya ya mungkin gara-gara faktor Covid tadi juga gitu kan. Kayak coba dah kayak gitu. Akhirnya sampai sekarang, Bang. Di jalur korporat ya. Jadi jalan keluar lu akhirnya jalur korporat ya sebagai barista nih ya, dibanding coffee shop ya, karena karirnya nggak bisa lu naikin lagi gitu ya. Ya, jadi soalnya karena tadi udah disinggung ya gitu, faktor ekonomi, kemudian kebutuhan yang meningkat dan segala macam. Kalau misalnya dari satu coffee shop kita kerja nih, kan, dan income-nya itu berasal dari satu coffee shop, ya kayaknya untuk memenuhi kebutuhan itu jadi susah kan gitu kan. Nah makanya akhirnya yang sanggup membayar kayaknya kan korporat. Tapi itu fakta ya. Iya, fakta. Kan bisa kondisi lapangan kita gitu ya. Betul. Kalau ya tadi kan benar ya, maksudnya lu barista, terus lu juga pernah ngerasa waktu itu kan kenapa lu sebelum putusin korporat, karena yang tua waktu itu kan belum ada ya sebagai pekerja ya. Yang ada pemilik gitu kan, pemilik tempat gitu. Betul. Biasanya bahkan dianggapnya nanti berarti karir lu nggak maju dong, nggak berkembang nih.
masih tua masih ngebar aja gitu. Kecuali lu pemilik ngebar beda gitu. Beda. Betul. Nah, Begitu. dan ini kayak sampai sekarang ya Dot, menurut lu gue ngeliatnya gitu sih Dot. Bahwa kalau lu jadi barista lu mentok gimana sih sekarang head bar gitu kan. Kalaupun mau berkembang pindah ke roster gitu. Tapi kan itu dengan asumsi ada perbedaan gaji kan kita nggak tahu juga di lapangannya. Beda kan beda perusahaan pasti beda atau beda tempat beda keputusan tuh. Tapi dari roster jadi apa? Head roster juga gitu kan. Tapi kalau korporat nih kayak luas gitu ya. Jadi kesimpulannya Anda kalau barista gitu ya. Harus perlu dipikirkan karirnya gitu. Betul. Tapi ya di sisi lain banyak hal yang perlu kita isi. Gitu. Ya. Nah, jadi contohnya misalnya ketika di korporat permasalahan manajemen menjadi skill yang kita butuhkan. Ada gitu adaptasi kan. Yang tadi lu bilang ya lebih luas gitu ya. Terus ngurus satu outlet dengan ngurus banyak outlet itu another game gitu ya. Kemudian satu coffee shop misalnya ternyata idealnya nih misalnya kita kerjasama sama 5 sampai 10 orang gitu. Kalau di corporate kita udah kerjasama sama 100 orang. Ngomong sama 5 orang dengan 100 orang itu berbeda. Another game dan segala macam. Jadi ya tetap perlu upgrade skill banget ya. Iya. Dan itu semuanya mengelola orang sebenarnya dibanding sebelumnya di coffee shop ya. Betul. Lu masih terlibat ngurus kopi juga ini gitu. Sekarang bener full ngelola orang gitu ya. Ngelola orang begitu. Soalnya tadi ya maksudnya emang itu kan pertanyaan banyak orang gitu ya. Barista kan sekarang makin banyak dong Dot. Ya. Coffee shop makin banyak berarti barista juga 400.000 di Indonesia toh. Gila kan. Itu kan jadi pertanyaan orang-orang juga kan. Apalagi sekarang kan barista juga banyak yang S1. Ya, bahkan ada yang bukan S2 barista juga. Nggak kayak dulu gitu SMA gitu ya. Maksudnya sekarang bukan berarti semuanya populasi barista ada S1 gitu ya, atau S2, tapi udah mulai ada gitu kan dilirik. Cuman tadi pertanyaannya kalau dia mau fokus di situ, gimana karirnya gitu? Lu aja kan punya prestasi sebagai juara gitu ya, nasional. Apalagi yang nggak juara bang, lu aja mentok gitu ya. Iya. Tapi ini kan maksudnya sesuatu yang harus dipikirkan ya. Bahwa industri kita ya ini loh kenyataannya gitu ya. Kan dia harus tumbuh kembang, gimana caranya kita belum tahu nih. Tapi ini kan salah satu contoh ya, Dut. Yang lain kan teman-teman kita yang juara barista, kalau nggak dia pemilik bisnis, tumbuhnya gitu, punya bisnis sendiri, atau tadi kerjasamanya dia tadi ya, walaupun beda zaman gitu ya, Dut. Endorse, kalau lu juara sekarang mungkin lu dapat endorse gitu ya. Tapi dulu kan tidak ya. Endorse, terus dia kerjasamanya juga luas, nggak hanya kopi endorse kan. Kayak agak kan pakaian banyak dia kan, gitu. Mantap. Iklannya gue, atau main film gitu. Wih, kita tampaknya nggak ada. Tapi minimal dari lu kan salah satu contohnya adalah jalur korporat gitu. Itu kan satu hal yang penting gitu ya. Jadi ya itu peluang salah satu jalan gitu ya kalau mau tumbuhnya korporat. Cuman nggak mudah gitu korporatnya. Sama coffee shop itu dua berbeda ya. Beda permainan karena orang yang diurus pun lebih banyak. Outlet yang diurus juga lebih banyak. Gitu ya. Betul. Lu ngurus outlet berapa sekarang? 23. Sebelumnya kan cuma berapa? 2, 3? Pernah paling banyak dulu yang di tempat yang Keiko itu 10. Keiko tapi ya 10. Itu dia. Tapi 10 sebenarnya kita karena itu franchise, jadi kan nggak benar-benar apa ya, daily rutin kita tuh nggak datang satu-satu gitu kan. Gitu. Nah jadi kehadiran kita tuh hampir nggak ada memang gitu kan, karena kita kan jualan sistem kan, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang dia 23-nya ya kita urusin. Jadi Oke, Dot. Apa yang lu sesalin, Dot, dalam pilihan lu, Dot, selama lu berkarir? Nggak ada penyesalan. Serius? Serius. Jadi nggak ada yang lu gagal gitu ya, makanya lu nggak nyesal gitu. Kalau ya karena aku pikir orang melakukan kesalahan bukan berarti harus disesali gitu, tapi kan ini evaluasinya apa nih gitu. Nah, kemudian bisa berkembang nggak dari kasus kesalahan tadi kayak gitu. Nah, jadi ya aku nggak pernah menyesal. Nggak pernah menyesal. Tapi keliru ada pilihan. Oke, apa itu? Contohnya ya, gitu ya. Ini balik lagi ya, bukan karena tidak bersyukur gitu ya. Ya aku pernah jadi roaster gitu. Salah satunya itu ya? Iya, gitu. Karena akhirnya setelah 4 bulan aku baru sadar, aku tuh nggak suka ngerosting. Nggak cocok gitu ya? Nggak cocok. Ini nggak suka lah, ini nggak suka. Oke. Tapi alhamdulillahnya ilmunya ada. Sekarang kalau memang ternyata kalau sejarahnya lagi, aku ke tempat perusahaan aku yang sekarang, awalnya dari aku roaster di approach karena
pernah terlibat sama klien nggak dulu ya? Mereka mau buka roastery sendiri. Oke. Terus akhirnya dicari dong orang yang ngerti, tahu, dan bisa gitu kan. Nah, tapi yang ngejalani roastery-nya kami sekarang, aku apa enggak? Enggak. Tapi under aku memang. Kayak gitu. Jadi ada orang lain yang udah aku pasrahin yang jadi, ya kasarnya apa? Jadi manajernya. Kayak gitu. Jadi secara ilmu tetap bermanfaat. Cuman kalau lu ngelakuin kayaknya emang bukan bidang lo ya. Nggak mau. Wah, tapi yang menarik tadi ya, pas lu ke bar lah balik lagi lah udah nggak cocok gitu ya, karena emang beda zaman sih ya. Ya. Nah, tapi akhirnya ada ini ya, apa namanya, cara lain aku untuk memuaskan naluri sebagai barisannya tadi gitu. Contohnya misalnya kalau zaman dulu tuh gitu ya, aku tuh sering ikut event misalnya jadi barista catukan gitu untuk event tertentu yang misalnya 2 hari 3 hari gitu dia. Terus seharinya itu 4 kilo gitu. Wih, itu kan adrenalinnya dapat lagi kan kayak gitu. Dulu tuh aku pernah ngelakuin itu setahun 2 kali aja aku udah happy. Setahun 2 kali gitu. Gitu. Jadi setahun sekali 2 kali ada event yang ternyata aku tuh bisa ke satu, let's say itu pop up gitu ya, tapi ternyata aku nyeduh sendiri selama 2 hari atau 3 hari gitu kan, seharinya 4 kilo gitu. Wih, itu it's enough buat aku gitu. Adrenalinnya dapat lagi gitu kan, terus muscle memorinya dapat lagi, kebuka lagi dan segala macam, itu refreshing banget gitu. Sekarang udah jarang. Sekarang udah jarang. Itu alasan lu kah nggak ikut lomba lagi? Gara-gara baru udah gak cocok atau gimana? Atau ada alasan lain lu nggak lomba lagi? Kan lu istilahnya ya oke juara 1 nasional, tapi lu nggak pengen kah juara di internasional gitu ya? Ini lucunya ya, aku ternyata nggak pernah punya mimpi itu untuk juara internasional atau juara nasional? Juara internasional. Okay. Jadi dulu 2011 pertama kali juara udah dikasih tahu bahwa lu harus ikut kompetisi Asia. Ya. 2012 di Singapura gitu ya. Ikut tuh gitu. Juara 2 gitu. Oh, gini tuh rasanya gitu. Juara 2 di Asia gitu ya. Juara 2 di Asia gitu kan. Nah, 2013 akhirnya berpikir lagi. Next Indonesia mau ngirimin wakilnya ke Australia kan itu. Ke dunia tuh kan, WBC gitu kan. Punya target lagi tuh gitu kan. Nah, terus ternyata pada saat itu targetku adalah aku pengen ikut aja WBC. Konyol ya gitu. Jadi perlu hati-hati juga dengan mimpi ternyata gitu ya. Ternyata mimpinya nggak terlalu tinggi gitu. Dan ternyata udah kesampean gitu kan. 2013 ikut tuh gitu. Cuma peringkat 25 gitu kan. Ya, dari 51 kalau nggak salah. 53. Ternyata aku happy gitu. 25 tuh lu happy ternyata. Kenapa? Karena achievementnya adalah kepengen berada di panggung itu. Panggung dunia. Udah achieve gitu. Nah, makanya tadi aku bilang, ternyata setelah itu tuh aku ngerasa kosong gitu. Apalagi ya gitu. Dan nggak kepikiran untuk jadi juara satu gitu. Lu 25 nih. Besok harus 10 besar ya. Nggak kepikiran ya intinya. Nggak kepikiran karena persiapanku itu lumayan menguras biaya, energi dan segala macam gitu ya. Jadi kayaknya memang perlu waktu untuk mikir gitu kan, nyari ide lagi apa segala macam gitu. Makanya aku tuh sempat jeda 1 tahun nggak ikut kompetisi. 2013 nggak ikut, 2014 nggak ikut. 2014 nggak ikut, 2015 ikut lagi karena aku ngerasa aku udah punya konsep segala macam gitu. Terus habis itu di situ aku baru benar-benar ngerasa kayaknya stop di dunia kompetisi sampai aku menemukan hal yang menarik untuk aku bawa ke kompetisi kayak gitu. Dan ternyata setelah itu aku nggak pernah punya kesempatan untuk mikir, riset, mencari gitu. Jadi akhirnya aku nggak membangkitkan semangatku ataupun kesempatanku untuk berkompetisi lagi kayak gitu. Dan berikutnya lagi mungkin karena ada beberapa momen aku tuh ternyata coaching kayak gitu. Dan ternyata itu juga menyenangkan kayak gitu. Coaching tuh ternyata juga menyenangkan. Bayaran juga menyenangkan kan? Pada saat itu justru nggak. Aku tuh nggak mikirin pada saat itu. Tapi dibayar kan? Seringnya nggak? Seringnya nggak? Sama bro, lu coaching ya, pulang bisa bawa motor loh. Aku nggak mau tahu lah. Tapi lu tahu kan bayaran coaching? Saya pernah dengar kan? Bayaran
Segitu bro. Wis, Puluhan juta bro. dahsyat ya. Oke, nggak, tapi kalau aku selalu bilang karena pekerjaanku bukan itu gitu. Jadi aku nggak minta nggak pernah ngasih angka, dan seringnya kita memang karena sharing aja gitu ya, dukung atau gimana tuh? apa ya? Aku tuh ngerasa seru aja ketika ngeliat orang semangat berjuang di industri kopi gitu. Karena aku pikir kalau misalnya ternyata dia jadi champion, ataupun ya misalnya let's say dia jadi champion one day gitu ya, dia tuh bakal jadi ambasadornya kita gitu. Benar. Nah jadi untuk jadi part of timnya aja aku udah bangga gitu ya. Senang lah. Udah happy udah gitu. Puas Udah happy gitu. Jadi nggak dibayar dulu sih nggak apa-apa gitu. Sekarang beda cerita kayaknya ya. nggak ada waktu. Oh, lebih nggak ada waktu ya. Sombongnya begitu ya, padahal Ada korporat kan. udah ada padahal udah Dodi tahu apa tentang kompetisi sekarang gitu, padahal nyatanya mungkin begitu. Tapi lu masih ngikutin dong perkembangan kopi jatuhnya. Barista tepatnya kan. Perkembangan kopi masih, tapi perkembangan kompetisi enggak. Tapi untuk aktivitas kebaristaan masih lah. Untuk kebutuhan pekerjaanku. Ya, mesin kan banyak yang baru sekarang. Bahkan temper, distributor. Wah, gue sekali lah sekarang. Iya. Yang masuk akal untukku, aku bakal cari tahu. Oke. Kalau enggak. Karena terlalu banyak juga ya. Ya. Jadi satu sisi terlalu cepat. Yang kedua, ada kalanya aku tuh kan akses nggak terlalu gampang dapat gitu ya. Jadi untuk ada baru, yuk beli, cobain, atau misalnya main ke tempat orang untuk nyobain. Kalau zaman dulu kan kita kayak gitu gitu ya. Kayaknya aku peluang untuk itu udah kurang gitu. Terus habis itu aku selalu punya pemikiran bahwa ini bisa aku implementasi nggak untuk pekerjaanku sekarang kayak gitu ya. Kalau memang ternyata enggak, buat apa? Kayak gitu. Mending aku mikirin yang lain kayak gitu, karena ya kerjaan di corporate Nyata waktu ya. dan pikiran. Wajar sih. Nah, corporate itu beda ya. Iya. Sama kopi sama. Begitu gitu. Tapi seru banget soalnya emang sekarang tuh perubahan kopi tuh. Termasuk kompetisi gitu kan. Ya. Harusnya ya. Iya, biayanya juga makin tinggi tuh kayaknya sekarang. Zamanku aja gila-gilaan Iya, sebenarnya. sekarang Gitu. gua rasa lebih gila lagi kalau bandingin. Menurut lu gitu nggak? Harusnya ya, dan adalah pernah beberapa info dari mulut ke mulut yang gila, serius gitu. Jauh sama lu ya? Jauh banget kan? Parah. Ya kan? Kalau dulu aku bilangnya dulu per paket gitu ya. Jadi dari aku mulai latihan sampai compete gitu kan, kita kalkulasi biayanya berapa. Hah, ini satu kali latihan segini gitu. Lu paling gede waktu berapa total? Let's say kopi pada saat aku compete terakhir tuh nggak salah 4,5 sekilo. Dan aku cuma punya 8, sekian. Sekarang mah nggak bisa, Mas. Ya itu gitu. Parah memang sekarang ya. Lumayan gitu. Dan alhamdulillahnya dulu kan aku full di tanggung sama perusahaan gitu. Jadi ya aku nggak mikirin nominal ya kan. Berapa yang udah aku habisin karena dari perusahaan. Sekarang ya gitu. lepas dari perusahaan gitu atau pribadi emang besar banget. Gede lah, harga kopi kan kita ngikutin ya. Harga kopi kita ngikutin. Puluhan ratusan. Paling rendah puluhan gitu. Iya, ada yang bilang seharga Avanza. Iya, ini ratusan gitu kan. Kalau yang lebih gila lagi kan. Iya, sadis. Makanya terus bilang biaya coachingnya kan termasuk ke latihan itu kan gitu. Ya. Makanya sekarang akhirnya juara tuh ya privilege mau nggak mau. Betul. Mau nggak mau sekarang. Ya. Artinya bukannya privilege ini jadi nggak kompeten ya. Cuma saya nggak cukup kalau cuma skill doang gitu. Betul. Karena di balik itu biaya besar juga untuk persiapan. Betul. Kayak lu pasti persiapan lomba itu kan waktunya juga panjang kan ya. Latihan. Iya. Jadi 2015 kayaknya total aku itu habisin 8 bulan. 8 bulan kan. Jadi penuh dedikasi gitu kan. Oh iya betul. Dengan biaya besar juga gitu. Dan aku tuh kalau compete itu bisa hilang 5 kilo berat badan. Gitu ya. Jadi ya stres iya gitu ya. Terus habis itu jadwal berantakan iya, karena kondisinya aku tuh kan seumur hidup pegawai ya gitu ya. Jadi kerjaanku tetap harus urus gitu kan. Terus
kompetisi ya mau nggak mau di luar itu kayak gitu. Jadi ada 2 beban sekarang saya. Dua beban. Pekerjaan sama lomba ini kan. Gitu. Ya itu gitu. Jadi makanya sempat ada 5 periode kilo turun. ya 5 kilo turun gitu. Dan berikutnya sempat ada periode di mana aku ngerasa kayaknya coaching lebih menyenangkan makanya. lebih menyenangkan gitu. Karena nggak bikin turun berat badan turun ya. Tuh guys tuh kalau mau diet tuh ya ikut lomba. Coaching. Oh ya, ikut lomba. Bayang 5 kilo kan? Betul, lumayan itu. 5 kilo dulu biayanya masih di bawah 10 gitu. Kalau ratusan mah 30 kilo kayaknya. 30 kilo. Betul. Ya. Jadi emang drastis sih. Nah itu makanya menarik kan Dot. Apa dari zaman lu, zaman sekarang tuh ada perubahan. Bukan nih berarti zaman dulu lebih baik, zaman sekarang lebih baik juga sih enggak. Ini kan emang perubahan zaman gitu ya. Sesuatu yang harus kita hadapi gitu kan ya. Nah, lu sebagai yang udah sekarang terlibat di korporat. Nah, tapi lu pasti tetap dong mengamati market gitu ya. Nah, sekarang lu lihat bagaimana ada kondisi pasar kopi kita sekarang, Dot? Dari sisi lihat pelanggannya gitu loh, peluang-peluangnya, apa ya perbedaannya, ya apapun lah. Jadi kalau zaman kita dulu kan bercita-cita semakin ini minimal aku lah gitu ya. Awalnya barista kepengen dikenal gitu ya sebagai profesi gitu ya. Terus habis itu lanjut tuh, aku kepengen lebih banyak orang yang minum kopi. Ya. Karena pada saat itu ya kita ada kalanya dapatlah data gitu ya bahwa ternyata oke, Indonesia penghasil kopi pada masa itu ya. Gitu. Indonesia penghasil kopi, tapi ternyata konsumsi nasionalnya rendah banget zaman dulu gitu ya. Nah sekarang enggak, udah berbeda lagi gitu. Jadi gamenya berbeda gitu. Tapi pada saat tadi aku berpikir semakin banyak orang, industri ini akan menarik ketika semakin banyak orang yang minum kopi, coffee shop, barista akan tumbuh dan berkembang. Sekarang tercapai, itu dia. Coffee shop makin banyak. Di Indonesia, coffee shop paling banyak santero jagaan, gitu ya. Informasi kemarin informasi kemarin. Aku juga nggak menelusuri itu datanya, share itu kan. 400.000 gitu. 400.000-an. Terus satu coffee shop barisnya berapa? Let's say 3 aja. Berapa juta? 1,2 juta. Barista gitu ya. Ini matematika gitu ya, matematika sederhana kasar gitu. Nah, terus habis itu artinya semakin banyak dong orang minum kopi, pasarnya udah makin luas dong gitu. Terus ditimpali lagi dengan data bahwa ternyata konsumsi nasional kita memang meningkat gitu. Yang kita ekspor lebih sedikit dibandingin zaman dulu. Dia dulu katanya bisa 90-an% gitu kan. Nah, sekarang konon katanya berapa? 50-an, 40-an% gitu kan. Sisanya dikonsumsi nasional kan gitu kan. Kan luar biasa gitu. Impor buat konsumsi nasional juga naik. Bahkan itu dia. Terus akhirnya apa? Zaman dulu orang bilang semakin banyak berarti kompetisinya adalah semakin kreatif. Semakin kreatif dia yang survive. Kalau sekarang menurutku udah nggak lagi. Bukan yang kreatif, tapi yang adaptif. Oh, yang adaptif. Itu dia. Jadi yang bisa menyesuaikan gitu. Kenapa? Pasarnya udah gapnya bukan gap, tapi cakupan pasarnya luas banget. Kalau zaman dulu kita yang datang coffee shop mutlak orang-orang kopi kan kayak gitu ya. Peminum cantik itu kan dikit gitu. Sekarang kan lebih banyak peminum cantiknya gitu. Terus gimana? Ya mau nggak mau coffee shop kita harus menyesuaikan. Jadi adaptif sama marketnya, adaptif terhadap strateginya, adaptif terhadap manusia yang ada di dalam itu yang untuk melayani dan segala macam. Menurutku sekarang gamenya udah harusnya begitu. Kenapa? Ya bahasanya kan kita udah red ocean banget nih. Tiap orang bilang tiap pengkolan udah ada coffee shop kan kayak gitu kan. Kalau beda toh kayaknya nggak cukup gitu ya. Karena ya itu terlalu banyak itu gitu. Tempat yang paling jelek paling cantik ada. Kopi paling murah paling mahal ada. Barista paling cakep paling biasa ada. Itu dia. Kemudian champion nggak champion ada. Misbar nggak misbar juga ada. Misbar nggak misbar. Jadi pilihannya kan udah banyak banget. Benar. Nah, mesin canggih juga lebih canggih banyak. Tiap tahun ada baru gitu kan. Alat-alat juga kayak gitu, teknik-teknik juga kayak gitu. Terus kan customer-nya kayaknya udah terlalu dimanjakan kan gitu kan. Mau yang apa aja ada gitu ya. Mau dari tinggal pilih gitu ya. Tinggal pilih kayak gitu. Terus berarti kan bukan yang kreatif lagi yang dibutuhkan gitu, tapi yang menurutku yang adaptif gitu ya. Ini kita bisa menyesuaikan. Oh, oke, ternyata tempatku sekarang marketnya berubah gitu. Tahu dari mana?
harus ada data dong gitu. Nah terus menyesuaikan apa nggak? Wah tetap nih kepengen dengan caraku yang lama. Wah ya menurutku wassalam, Nggak bisa ya? nggak bisa kayak Karena gitu. ya tadi nggak relevan lagi kita. Nggak relevan lagi kayak gitu. Tapi emang Gitu drastis banget sih emang perubahannya sekarang. Emang enggaknya gitu. Itu sih. Sekarang masa panen aja kita pusing dot. Ini apa Ayo, lagi? Gitu kan nama-namanya nama-nama gitu. baru gitu kan. Gitu kan. Itulah. Nah, dulu apa maksudnya ya banyak gitu ya. Apalagi kadang gini ya, orang bikin masa panen tuh kan nggak kayak buku gitu ya, ada konsep terus kita baca. Ini kan dia yang bikin sendiri terus kita harus tahu itu kan kayak gimana ya, dia juga kan tidak menciptakan gitu kan. Ada kalanya begitu ya. Iya kan? Terus kita pelanggan, bang tau ini nggak? Sebentar, itu kadang doang, tapi kan itu nggak nyampe juga teknisnya gimana gitu kan. Betul, betul. Kita harus memerlukan informasi juga jadi kendala Iya, gitu ya. lo infuse sekarang kan mulai banyak gitu ya. Siap. Wah drastis banget gitu ya. Gratis banget. Teknik juga apa teknik nyeduh, pokoknya emang perkembangannya cepat banget gitu. Perkembangan cepat dong. Dia emang harus adaptif sih sebenarnya sekarang. Kalau Betul. enggak, tadi pelanggannya juga soalnya juga upgrade-nya gila-gilaan juga gitu. Kalau kita benar-benar nggak tahu repot juga gitu kan. Bukan repot juga, repot banget. Repot Nggak banget. juga ya, repot banget. Repot banget. Tiba-tiba ditanya, bang teknik ini tahu, aduh bingung kan Iya. gitu. Tapi emang drastis banget sih emang perubahannya tuh. Betul, betul. Jadi akhirnya kan lu gimana ya, dari Jogja, Jakarta, terus filsafat, kopi, terus ternyata sebelum kerja kopi nggak ngopi. Betul lagi. Kalau coaster banget ya. Kasar. Gimana lu, Dat? Akhirnya misalnya lu juga kan tadi ya bersyukur bahwa ya pilihan lu kopi ini ternyata emang membawa lu sampai sini gitu. Bahkan ya membuat lu sekarang lah lu kerjaan juga jadi tumbuh juga karena kopi gitu kan. Dari coffee shop ke korporat tetap kopi. Terus lu juga dia undang orang untuk coaching gitu ya. Terlepas sekarang masih belajar atau tidak ya, tapi kan gara-gara kopi gitu. Nah, gimana lu menilai diri lu sekarang di kopi ini gitu? Gimana apanya nih? Maksud gua perjalanan lu kan dia pasti di luar tujuan lu dong. Filsafat bang. Iya, tapi filsafatnya itu ternyata dulu ya bukan tujuan. Agar kopi malah tujuan. Faktanya begitu ternyata gitu. Filsuf lu harusnya ini. Aduh, gitu ya, mikir jadi. Iya, jadi Gini, sorry. Kan lu sempat bilang ya, apa berpuas itu tuh suatu wabah. Itu tuh, lu wawancara di manual nggak salah kan? iya terus Ya, dengan kondisi sekarang apa lu sudah puas? Maaf. enggak boleh, nggak bisa. Nggak boleh ya? Nggak boleh, nggak bisa. Jadi lu bagaimana tuh? Lu menentukan ketika diri lu, wah ini gue udah mulai berpuas nih, gue harus upgrade lagi nih. Itu gimana tuh? Iya, jadi ini agak filosofis nih. Oh iya, Nah, jadi orang juga filsufnya ini. ya jadi aku tuh tetap ada apa ya, ada fase di mana aku tuh tetap nyari laparku di mana, kayak gitu. Nah, laparnya tuh dalam tanda kutip ya pastinya gitu ya. Jadi ketika periodenya aku lagi di tengah-tengah kesempatan berkompetisi, berarti laparku tuh ke arah sana kayak gitu. Dan tapi aku pikir kan nggak bisa kita tuh cuma diisi misalnya nih metafornya adalah makanan gitu ya, makanan nasi Padang terus kan nggak gitu. Jadi aku tuh terus nyari dan akhirnya apa ya, ya belajar terus gitu. Jadi apalagi nih next apa nih gitu. Kalau misalnya kondisi sekarang ternyata ngelola banyak orang, ngelola ngelola banyak tempat, ngelola banyak brand, ngelola tiap brand kan beda tema, beda nuansa, beda filosofi, kemudian dan itu tuh nggak gampang gitu. Nah jadi kalau sekarang sih lapar gue tuh kesana kayak gitu. Nah jadi hal baru ini yang sebenarnya aku udah jalanin 4 tahun nih sebenarnya gitu. Di korporat ini aku udah 4 tahun kayak gitu. Nah jadi laparku itu yang aku maintain terus gitu. Nah jadi ya aku bisa belajar terus, bisa berkembang terus, bisa maju terus kayak gitu. Nah tapi alhamdulillahnya
tadi masih di lingkupnya tuh kebetulan kopi terus kayak gitu. Nah, jadi apa namanya, benang merahnya alhamdulillahnya aku nggak lepas kayak gitu. Nah, tapi ya paling enggak dengan kondisi sekarang tetap ada yang aku cari. Udah dapet, cari lagi yang baru. Udah dapet, yang bikin lu terus memicu diri lu ya, supaya nggak puas itu ya. Ya, begitu. Kalau misalnya bicara uang, iya penting gitu. Tapi entah kenapa aku tuh dapat alhamdulillah, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi yang penting aku tahu cara untuk mencukupi aku dan kebutuhan keluarga lu. Keluarga aku kayak gitu. Gitu sih. Gitu. Nah makanya tadi tidak memilih untuk buka coffee shop sendiri, gitu. Bukan berarti tidak ada kesempatan, tapi ternyata ya itu pilihan logisnya kami pada saat itu gitu. Nah ini arahnya mau kemana? Aku kemana? Istriku kemana? Keluarga kami gimana? Kayak gitu deh. Jadi ya itu yang terus menerus aku maintain kayak gitu. Lu mikirin pensiun nggak tuh? Rencana pensiun lo ini lo, kalau mikir lu mau jadi apa ntar? Apa jadinya buka coffee shop misalkan gitu? Boleh cerita tuh, kalau punya kepikiran gitu ya mau pensiun nih, sudah kepikiran gitu? Pernah jadi bahasan aku sama istri kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya pensiun, apakah jadi tukang kebun gitu bapak ini kan? Atau malah kuliah lagi di filsafat ya, di Diarkara ya kan? Sama Romo dari sana kan? Ya kayaknya cita-cita kami ya kami ngelola klinik. Oh akhirnya fokus kliniknya meninggal tetap ya? Ya soalnya kan tadi ya minimal sampai detik ini aku dan istri memutuskan aku jalur pegawai. Istriku yang jalur wira swasta gitu ya? Wira swasta kayak gitu. Nah jadi kalau sebenarnya secara ideal kami kepengennya one day kita tuh bahasa si Raditya Dika tuh nggak tahu gue. Kebebasan finansial itu tercapai. Kebebasan finansial. Nah, jadi kan itu ada cara hitung dan segala macam gitu ya. Nah, sebenarnya pada saat ini kami aku sama istri sedang berpikir ini kebebasan finansial kita itu perlu kita capai sampai umur berapa dan itu bisa membuat kita pensiun kayak gitu, dan kebebasan finansial itu yang akhirnya menghidupi kita kan kayak gitu kan. Nah, pada dasarnya nggak ngapa-ngapain pun nggak apa-apa kan, kalau memang udah ada kebebasan finansial seperti itu gitu kan, dengan tarafnya masing-masing ya, dengan tarafnya masing-masing kayak gitu. Capaian standar masing-masing. Standarnya masing-masing kayak gitu. Nah, tapi paling enggak kalau memang ternyata itu tercapai, ya berarti kan aku dan istri bisa sambil ngapain aja kayak gitu. Tapi kalau memang ternyata konteksnya harus tetap menghasilkan gitu ya, yang namanya pegawai kan ada limit gitu ya. Iya makanya. Jadi ya minimal sandaran kami sekarang adalah klinik. Ya klinik itu kayak gitu. Biar kedai kopi mungkin nanti. Enggak, aku kalau misalnya berpikirnya justru di klinik itu ya kita servisnya gitu ya. Oh ya. Sebagai bagian dari servis sebenarnya. Ya. Kebetulan karena istri ini bukan kenapa. Jadi kebetulan istri itu kliniknya bukan hanya umum, tapi ada kecantikan. Jadi kalau misalnya di klinik-klinik kecantikan itu kan serving sesuatu for free itu kayaknya sekarang itu udah part of kebiasaan gitu ya. Udah bahkan udah jadi kulturnya. Jadi mungkin ya aku bisa serve kopi di situ kalau memang ternyata nggak bisa lepas dari perkopian ini ya, kayak gitu. Minimal ya mungkin jalan keluarku seperti itu, kayak gitu. Gue jadi inget tuh kalau lu bilang klinik tuh kan lu sempet tuh tadi orang tua lu, barista apaan? Apakah itu juga terjadi Dot di mertua lu mengingat istri lu dokter terus lu barista gitu? Apakah ada awalnya kayak gimana tuh? Ini rumah tangga ini penting nih. Mungkin ada penontonnya juga udah berumah tangga gitu kan. Karir gini ya. Kayaknya aku terlalu beruntung. Terlalu beruntung. Jadi aku itu nggak terlalu punya keribetan dengan status lu sebagai barista waktu itu ya. Nah tapi memang sempat ada gejolak justru di keluargaku kayak gitu. Oh di keluarga lu malah ya? Nah gitu. Ini mau jadi apa nih barista kayak gitu? Ya itu pernah gitu. Karena ya standar hidup di keluarga kami itu ya memang
kebetulan menjadi PNS. nah, Bukan. pekerja lah minimal, Pekerja, kayak oke. gitu, pegawai kan kayak gitu kan. Dan Barista waktu itu belum dilihat seperti itu gitu ya, Iya. keluarga. Oke. Nah, jadi ya apalagi misalnya di awal tuh tahu bahwa gajiku berapa kayak gitu ya. Ini gimana nih kayak gitu. Memang titik baliknya adalah ketika aku jadi champion kayak gitu. Terus habis itu ternyata bisa pindah ke Jakarta, survive sampai detik ini dan segala macam. Ya kayaknya semenjak aku pindah ke Jakarta, pertanyaan itu Udah hilang gitu. hilang dengan sendirinya kayak gitu. Dan ya Champion alhamdulillah. ini emang mengubah banget ya. Di aku banyak banget, alhamdulillah banget Alhamdulillah kayak banget. gitu sih. Jalan hidupnya banyak yang berubah. Betul. Tapi emang akhirnya tuh lomba sekarang tapi menarik sih. Tadi akhirnya makin mahal juga kan. Betul. Persiapannya ya bukan karena dari perlombaannya, tapi emang persaingan juga makin tinggi gitu. Seru, Mau nggak mau makin mahal. Dulu kayak Gesa tuh sekarang mau kayak bukan pilihan gitu loh. Kayak mandatory gitu kalau Gesa tuh iya kan sih. Iya. Betul. Iya kayak itu dasar, ntar tinggal perkembangannya gitu ya. Walaupun ya ntar pasti trennya bisa berubah lagi sih. Ya, gitu bisa kan. berubah dan bisa balik ke Iya, balik. yang masa lalu. Iya, kayak gitu. sekarang kan Excelsa, Betul, Liberica. Liberweight ini udah mulai ini lah. Ya. Dilirik. Harganya juga naik kan sekarang Liberweight gitu. Aduh. Gak kebayang gitu kan. Aduh. Tapi itu gara-gara lomba juga kan. Ya, Maksudnya menarik betul. gitu ya. Lombanya bisa mendorong itu. Cuma tadi kan masih terbatas ya distribusinya ya. Ya. Jadi gejolak-gejolak itu ternyata aman ya. Tadi beruntung emang ya. Beruntung. Semua Menurut gua orang aku beruntung. mengalami gitu ya. Jadi nggak bisa ngasih tips. Tapi lu masih terlibat dong, Dot? Atau masih berkomunikasi atau ngobrol sama teman-teman barista lama lu atau yang baru sekarang? Kalau dengan baru sekarang iyalah karena Bukan karyawan lu maksud gua. Kalau kan karyawan lu pasti ya. Ya. Kalau misalnya dengan teman-teman lama, iya masih minimal setahun sekali ngumpul ada kayak gitu. Dan tapi kecenderungannya justru kita nggak ngomongin Pekerjaan ya. nggak ngomongin pekerjaan, nggak ngomongin kopi kayak gitu. Kenapa? Ya silaturahmi aja kayak gitu. Oke. Nah, tapi kok memang dengan barista-barista baru, kecenderungannya aku itu nggak terlalu dan nggak nyari kebetulan karena ya tadi di kerjaan aku ketemu 100 orang barista baru kan sekarang kayak gitu. Nah jadi itu aja wah ada kalanya melelahkan. Kebayang. Iya gitu jadi. Orang 10 aja puyeng. Iya makanya gitu. Jadi ya mikirin SOP-nya, komunikasiin ke mereka, kemudian cara kita mengevaluasinya itu aja udah ngebuat aku begitu Habis waktunya. gitu, menyita lah gitu ya. Tapi ya part of pekerjaan gitu mau nggak mau dikerjain kayak gitu. Jadi ada kalanya kesempatanku memang nggak terlalu banyak kayak gitu. Terus berikutnya lagi kalau zaman dulu ya sampai 2017 atau 18 komunikasi itu memang lebih sering di sosial media gitu. Jadi ada orang nge-DM, nanya dan segala macam. Ya balik lagi ya karena faktor perkembangan dan segala macam orang udah tidak terlalu tahu, mengenal dan segala macam. Ya 2017-18 kayaknya memang udah nggak begitu tuh gitu. Jadi akhirnya ya secara komunikasi ya aku seadanya aja gitu. Oke. Banyak yang aku nggak tahu, banyak yang aku skip juga mungkin dan segala macam kayak gitu. Yuk. Ini nih yang terakhir nih, Dot. Ini yang penting nih soalnya buat gua dan gua rasa ini juga penting buat yang lain. Karena istilahnya ini kan bukan tentu ini soal tips sebagai barista ya. Karena kan lu barista. Lu juga berjuang di dunia ini panjang sampai sekarang gitu ya. Artinya akan lebih gimana ya? Relevan lah atau mewakili lah gitu kalau lu mau ngasih tips kepada barista di Indonesia gitu kan. Bagaimana nih supaya karir kan kita pengen kebayangnya mereka juga pasti pengen sampai pensiun tuh ya barista lah gitu kalau bisa gitu kan. Yeah. Nah, tapi kan kenyataannya gitu kan. Yeah. Single pun ya kan repot ya gitu. Kalaupun dimilih single lah karena sampai pensiun tapi kan biaya hidup kan terus naik naik gitu. Nah, lu kan tuh Dot supaya ya ini berarti konteksnya ekonomi ya Dot. Artinya nggak harus kaya tapi lebih gitu loh. Nggak cukup juga, nggak pas-pasan lah. Tapi ya mas, istilahnya kan
ini kan barista ini kriya juga ya. Keterampilan minimal keterampilan itu ada harganya lah yang lebih gitu. Ya. Nah, bagaimana tuh caranya supaya mereka tuh ya tadi lah mikirin strateginya, lu belajar dari pengalaman lu apa yang bisa lu share lah supaya mereka juga menuju kebebasan finansial. Ya, tapi kalau di aku sebenarnya jadi salah satu kesimpulanku yang menurutku menjadi paling penting buat aku tuh sebenarnya di industri ini attitude. Oh, attitude. Jadi attitude itu Seperti apa tuh? yang ngebuat salah satunya attitude itu yang ngebuat aku mau belajar terus. Oke, terus. Attitude itu yang bikin aku punya semangat terus kayak gitu. Nah, jadi attitude itu bukan cuma bagaimana aku memperlakukan orang berlaku sama aku kayak gitu, tapi ya aku berlaku pada pola pikirku, tujuan hidup dan segala macam kayak gitu. Dan aku pikir kalau misalnya orang udah bisa melihat attitude-nya kita seperti apa, konteksnya misalnya tadi aku sebagai seorang pegawai, pekerja dan segala macam, sebenarnya mereka itu bayar attitude-ku gitu. Oke. Kenapa? Contoh misalnya ilmu gitu ya. Dengan kondisi sekarang, alhamdulillahnya, aku tuh gampang banget untuk ngedistribusiin apa yang aku tahu, ilmuku gitu kan, ke semua staff. Caranya udah lebih gampang. Terus berikutnya, di umurku dengan kondisiku sekarang gitu ya, cara mudah, cara cepat itu udah bisa aku create kan gitu. Okay. Jadi terus mendistribusikannya juga gampang kayak gitu. Artinya apa? Hari ini gampang banget aku untuk membuat barista yang skillful. Oke, dibandingin sebelumnya gitu. Jadi kayak tadi mau dapat ilmu ke Jakarta gitu ya. Yeah. Kalau dengan kondisi sekarang ya 3 hari aku bisa bikin barista punya skill kayak gitu ya. Terus berikutnya apalagi misalnya ya dengan attitude tadi ternyata menurutku itu orang mau bayar aku lebih. Oke. Itu dia. Kenapa? Dengan kondisi sekarang, karena banyak hal yang kita tuh jadi mudah gitu kan. Yang ngebedain kita apa? Ya itu tadi gitu. Ilmu gampang, kemudian nyari kopi sekarang pun yang bagus-bagus ya, gampang asal ada uangnya kayak gitu ya gitu. Petani udah punya IG. Iya kan, kayak gitu kan. Betul gitu. Nah, impor aja sekarang gampang ya, dan segala macam. Gitu. Sendiri. Jadi sebenarnya industrinya ini udah banyak banget yang dipermudah gitu. Tapi cara manfaatinnya aku pikir platformnya tinggal satu, attitude berarti. Itu dia. Jadi kalau misalnya ternyata mau survive dan segala macam ya kamu harus punya attitude yang baik. Kayak gitu. Palingnya itu yang ada di kepala aku sekarang. Oke. Kayak gitu. Tuh Bang. Dan teman-teman itu bisa ya buat barista biar bayang gitu loh. Ini kan contoh yang menarik gitu ya dari kita bisa belajar dari Bang Dodi tuh bagaimana dia jalur korporat. Iya, yang penting jalur korporat. Kata kunci jalur korporat gitu kan. Tahu buat teman-teman di daerah juga kan. Kayak Jogja kan lu sebagai tadi ya salah satu jempolan Jogja kan, mau nggak mau gitu. Kan yang salah satu yang bersinar kan selain lu Vicky gitu kan di Jakarta nih. Jebolan Jogja gitu kan, Fikir Harja, influencer kita itu. Sedap. Oke Bang Dodi, terima kasih atas waktunya. Thank you. Semoga jangan lupa teman-teman, Bang Dodi ini bukan footnote doang ya. Footnote. Dia akan selalu ada Bang. Waduh. Bukan pernah ada loh, selalu ada. Siap. Thank you Bang Dodi. Thank you.